Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dmitri Smirnov, seorang imam besar Katolik Ortodoks yang menggemparkan ratusan jemaat dengan sebuah khutbah pada pertengahan September 2016 silam. Dalam khutbahnya, Dmitri Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Saksikanlah jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dalam satu waktu dan tempat. Mereka menempati syaf mereka masing-masing dan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu sama sekali tidak ada dalam Kristen. Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar imam besar Katolik Ortodoks di depan ratusan ribu jemaatnya. Lihatlah mereka, kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan, tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua itu, katanya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gereja. Sang imam besar Katolik Ortodoks itu mengatakan bahwa wanita tua itu mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi dari seorang pengemudi muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atas jasanya. Menakjubkannya, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Dmitri Smirnov telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi orang tua yang tak berdaya. Ia bahkan mengakui bahwa pribadi pengemudi muslim tersebut tidak dapat ditemukan pada pemeluk Kristen yang mengajarkannya kasih. Seorang muslim justru lebih dekat dengan sang Mesias, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apakah kalian tidak merasakan bagaimana dalam prosesi penebusan dosa, siapa saja harus membayar pada pendetamu, entah itu miskin atau manula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa, ungkap Dmitri yang seketika membuat ratusan jemaat yang mengikuti misa imam besar Katolik itu terdiam dan merenung. Dia mengatakan, seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua sampai sang wanita tua itu hendak berdoa ke gereja. Bahkan kata dia, sang pengemudi muslim setia untuk mengantar jemput wanita tua itu. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi mayoritas pemeluk agama Islam dan negeri ini akan menjadi negara Islam, lanjutnya dalam khutbah. Menurutnya, tuduhan teroris yang kerap dialamatkan kepada agama Islam hanya isu belaka. Sebab kata dia, kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopanan. Di depan jemaatnya, Dmitri mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke masjid untuk memeluk Islam. Karena mu'alaf tahu betul bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan, lanjut. Dmitri melanjutkan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam. Mengingat populasi muslim di Rusia sudah mencapai 23 juta, sementara pemeluk Kristen mengalami penurunan hingga 18 juta, sedangkan sisanya masih menganut komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia, ungkapnya. Kemudian sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jemaat yang masih terpaku dan haru. Mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut teroris. Sahabat yang beriman, seorang pendeta saja bisa mengagungkan agama Islam sebegitu luar biasanya. Apalagi dengan kita yang notabene umat Islam. Sudah seharusnya dan sepantasnya kita menjunjung dan mengagungkan agama Islam. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.